أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hidayah itu harus dikejar dan dicari, bukan ditunggu datang. Dan setiap orang teman-teman sekalian yang bergerak, dia yang akan menghasilkan. Kalimat ini penting. Setiap orang yang bergerak, dia yang akan menghasilkan. Orang yang tidak bergerak teman-teman sekalian, tidak akan ada hasil karyanya. Mengkhayal kalau cuma duduk, kemudian mengatakan nanti kalau ada kesempatan, nggak bisa. Bergerak, tunjukkan sesuatu. Lakukan, walaupun belum maksimal. Nanti masalah dia berkembang, itu urusan nanti. Yang penting sekarang ke depan. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Dan orang yang menunggu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kita lihat di sini banyak sekali contoh hadis-hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana pernah waktu Nabi SAW menyuruh sahabat sedekah, 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 gitu kan? Ada sahabat-sahabat yang miskin datang dari luar Madinah, bajunya cuma satu lembar kain, jadi kalau terhempas dengan angin kelihatan. Muka mereka hitam kemerah-merahan karena susahnya hidupnya, miskin. Nabi SAW naik mimbar lalu memotivasi sahabat untuk supaya bersedekah, 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 bersedekah. Sahabat berlumba-lumba nih, sahabat berlumba-lumba bersedekah, gitu kan? Sampai maksudnya di sini Nabi SAW motivasi agar sahabat berlumba-lumba bersedekah. Ternyata teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW sudah mengatakan bersedekahlah dan selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Artinya kalau di rumah kalian ada satu kurma, cuma bisa disedekahkan secuil kuku kecil, nggak apa-apa, sedekahin. Selamatkan diri kalian itu. Kalau tidak punya, minimal dengan kalimat yang baik. Artinya sampaikan, doakan saudara kita yang miskin itu supaya mereka dikeluarkan dari masalahnya. Lalu ternyata ada satu sahabat, waktu itu dia buka surbannya, dia letakkan di lantai masjid, kemudian dia menaruh sumbangannya mengatakan, ya Rasulullah, ini di jalan Allah. Tapi saya tidak temukan namanya sahabat ini tentunya. Yang jelas satu orang sahabat berinal mengatakan atau meletakkan itu. Lalu yang lainnya pada ikut-ikutan meletakkan itu. Apa kata Nabi SAW? Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ili min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi perhatikan di sini apa yang kita ambil pelajaran teman-teman dari riwayat, kejelian sahabat yang bersegera melakukan kebaikan sehingga orang lain ikuti. Bergerak, dalam pepatah bahasa Arab dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, buat sesuatu, lakukan. Jangan cuma nunggu saja. Hasil kerja orang yang kita mau banggakan tidak ada gunanya. Saat ini saya berumur sekitar 16 tahun, telinga saya pernah ditindih dan memakai anting perak, tapi tidak lama, sekitar beberapa bulan saja. Setelah itu hingga saat ini umur saya sudah 37 tahun, saya tidak pernah memakai anting itu lagi. Apa hukum Islam dalam hal ini? Apakah sah sholat saya? Apakah saya bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah? Saya waktu itu tidak tahu hukum Islam. Soalnya laki-laki yang ditindih telinganya, masalah laki-laki yang ditindih telinganya. Tentu perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Jadi ini perbuatan yang salah, tidak boleh teman-teman sekalian. Saya lihat ini banyak anak-anak muda kita, semoga Allah kasih hidayah, begitu perilakunya. Pakai anting-anting, tidak tahu apa sebabnya pakai anting-anting itu. Kira-kira teman-teman yang pakai anting-anting, apa dianggap itu simbol kejantanan? Hah? Kalau antum lihat pertama kali laki-laki pakai anting, persepsi kita apa nanti? Jantan atau bukan jantan? Hah? Karena sudah mirip sama perempuan. Hah? Jadi sebenarnya itu perilaku tidak benar teman-teman sekalian. Dan lagi ini simbol di negara-negara kafir bagi orang-orang homoseksual. Jangan dikerjakan itu. Ya. Alhamdulillah sekarang akhi yang bertanya ini sudah taubat kepada Allah, tidak mau lagi melakukannya. Insya Allah sudah diterima sama Allah dan semoga Allah maafkan tentunya. Tapi saya sedang menjelaskan hukum syar'i dan tidak boleh terjadi ini. Jangan menyerupai perempuan dalam hal apapun. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal apapun, gitu kan? Harusnya ditinggalkan semua. Apalagi ini adalah
ciri khasnya perempuan menggunakan anting misalnya, ini semua adalah khas yang perempuan, tidak pernah ada disebutkan di zaman Nabi SAW orang menggunakannya, tidak ada sama sekali ya. Baik, sekarang dikatakan apa hukumnya dalam Islam? Tadi saya sudah jelaskan hukumnya tidak boleh dalam Islam dan harusnya orang bertobat dan meninggalkan itu. Apakah sah sholat? Sah sholatnya. Karena dalam ibadah ini kemahaadilannya Allah, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, membedakan teman-teman sekalian antara hal-hal yang membatalkan ibadah tertentu dengan dosa-dosa tertentu. Misal, kan kalau sholat ada hal-hal yang membatalkan sholat ya, seperti terbuka aurat, tidak wudu ya, atau batal wudunya, dia lupa wudu atau dia batal wudunya, ngeluarin angin kah dan seterusnya, atau mungkin belum masuk waktunya, atau tidak menghadap kiblat, tapi tidak masuk di dalam batal sholat bagi orang yang pakai anting laki-laki misalnya, walaupun dia berdosa di situ. Atau tidak masuk dalam hal ini kalau ada perempuan, pernah saya kasih contoh, di luar masjid tidak pakai jilbab, dia terbuka aurat, dia berdosa karena dia tidak tutup auratnya. Tapi begitu masuk masjid bawa mukennah, tutup rapat dari kepala sampai kaki, tak terbuka auratnya, dan semua rukun sholat dipenuhi sama dia. Sahkah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi dia berdosa dengan terbuka auratnya tadi. Allah dengan kemahadilan tidak menumpat-tindihkan satu sama yang lain. Ada beberapa dosa teman-teman yang memang menghabiskan semua, seperti syirik kepada Allah. Ini luar biasa ini, menyekutukan Allah, kufur, murtad. Nah ini memang semuanya habis sudah ceritanya. Tapi kalau hal-hal yang kayak gini insya Allah tidak masuk, walaupun ini perilaku yang keliru dalam Islam. Anda mau tanya tentang sebuah hadis yang berbunyi, jihad yang paling utama adalah jihad melawan pemimpin yang zalim. Hadis yang tadi saya katakan, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Itu hadis yang demikian. Sebaik-baik jihad adalah mengucapkan kata-kata yang benar di depan, indah, di sisi pemimpin yang zalim. Kenapa dikatakan dia afdalul jihad? Karena dia terancam. Ini pemerintah zalim, kejam. Kalau dia nyampaikan, ya presiden kamu bersalah, dia hadapan dia langsung, dia bisa dibunuh. Makanya dikatakan afdalul apa? Jihad. Karena nyawanya terancam tatkala itu. Antum baca dalam buku tafsir hadis tersebut. Kenapa dikatakan afdhalul jihad? Karena dia terancam untuk dibunuh. Syaratnya apa? Di depan pemerintah tersebut, di hadapan langsung apa? Pemerintah yang zalim. Datang ke dia, sampaikan. Bisa jadi perkataan Anda masuk ke hatinya, mungkin dia sadar. Oleh karena Nabi Musa alaihissalam waktu diutus kepada Fir'aun, dia takut. Takut atau tidak? Takut. Maka dia mengatakan, ya Allah jadikanlah Harun sebagai temanku, saya ingin pergi berdua, kalau sendirian saya takut. Nabi Musa terang-terangan dia takut. Makanya Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun untuk menyampaikan, dan itulah afdhalul jihad. Datang langsung kepada Fir'aun kemudian didakwahi, kamu salah, kamu salah. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam datang langsung ke Raja Namrud, didakwahi, kamu salah, kamu salah. Ya. Tapi kalau saya ngamuk-ngamuk sini, oh ini begini-begini di mimbar ini, apakah saya afdhalul jihad? Enggak, saya provokator namanya. Ya. Terus orang marah-marah, sana kemudian marah, sana bungkar, sana jengkel dengan pemerintah. Kemudian apa faedahnya seperti itu? Pemerintah dengar saya nggak mau, apa dia mau dengar? Belum tentu dia dengar, dia mungkin tambah jengkel. Beda kalau Anda datang langsung. Pak, saya ingin sampaikan suatu, Pak, begini, Rasulullah bersabda, Allah itu masuk itu seperti itu. Tapi ancamannya penjarakan dia, bisa jadi. Itulah afdhalul jihad. Itulah afdhalul jihad. Maka seorang jangan membaca satu hadis saja meninggalkan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain disebutkan bagaimana cara menasihati pemerintah dengan langsung bertemu, dengan diam-diam itu lebih afdal. Ya akhi, kalau ente sendiri, ente bukanlah presiden, ente kepala sekolah. Kalau ada anak buah ente, itu kepala sekolah kita tuh brengsek di kelas. Kira-kira ente terima atau tidak? Tidak. Tapi kalau dia datang langsung ketemu kepala sekolah, Pak, saya anak buah Bapak, tapi Bapak salah Pak, Bapak begini-begini. Itu lebih kena. Mungkin dia dipecat atau mungkin ditambah gajinya mungkin. Tapi kalau ngomong-ngomong di belakang, kira-kira gimana? Nah itu Anda berbicara tentang skup kecil masalah sekolah. Tidak logis kalau Anda masalahnya kurang bagus kalau Anda ngomong di belakang. Anda pun tidak suka digitukan. Ya. Tapi kalau ngomong langsung itu lebih baik. Ya ikhwan, maksud saya, ya, ini masalah-masalah seperti ini ya.
Janganlah seorang bertindak kecuali dengan penuh keyakinannya. Jangan sampai karena emosi terprovokasi. Ya, saya sering sampaikan keberanian itu bagus, ya, ya, tapi harus disalurkan pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Adapun keberanian, semangat disalurkan tidak pada tempat yang tepat, tidak waktu yang tepat, tidak penuh pertimbangan, maka akan menimbulkan kekonyolan. Ya, akan menimbulkan apa? Kekonyolan. Ya. Terus terang, ya, saya waktu demo 4.11 saya termasuk sangat khawatir. Saya nonton terus itu. Karena demonstrannya sudah melewati peraturan. Sudah malam masih apa? Masih demo. Ya, orang sudah malam demo kan emosi, khawatir. Tapi alhamdulillah teman-teman waktu itu, saudara-saudara kita bisa menahan emosinya. Tapi bahaya waktu itu. Kalau para demonstran yang tidak emosi, mungkin polisinya yang apa? Emosi. Mungkin tentaranya yang emosi. Antum kira polisi tidak bisa emosi? Bisa juga. Bukankah ada kejadian polisi tembakin kepala di Jakarta? Dia tembak pemimpinnya sendiri karena dia ganas, jengkel. Dari tadi disuruh-suruh terus, mungkin diomelin sama istrinya di rumah, ketika suami kaptennya ditembakin. Ya, mungkin terjadi. Kalau sudah lewat batas itu terkadang kita tidak bisa tahan lagi. Ya, itu saya khawatir sekali waktu 4.11. Tapi kalau waktu 2.12 perkaranya ringan. Datang salat Jumat kemudian buyar berdoa, perkaranya ringan. Kemarin juga alhamdulillah cuma pergi kemana? Ke masjid, kemudian pengajian, mungkin berdoa, ya silakan. Ya. Ya. Tapi kalau melewati batas itu yang sangat berbahaya. Maka saya ingatkan para ikhwan, Anda kalau ingin memberi perbaikan, tempuhlah cara yang benar, tapi jangan melampaui batas sampai menyuruh orang untuk mengadakan apa? Pemberontakan. Ya. Waktu demo 98 saya juga termasuk orang yang dukung dari Irian Jaya, dari jauh ya. Tapi lihat semua orang dukung, semua orang bangga tatkala. Tapi apa yang terjadi setelah itu lebih hancur. Ya, lebih hancur. Ya. Waktu demonstrasi di Libya, banyak orang semangat, ayo hancurkan, bunuh dia. Sekarang hancur-hancuran. Di Suriah pertama kali terjadi apa? Demo. Kemudian apa? Dibunuh. Sekarang yang meninggal sudah berapa? Mungkin sudah 1 juta orang. Perempuan diperkosa, anak-anak, mau diapain? Ente mau tolong gimana caranya? Dahulu sebagian dai di sana di Arab Saudi membantu, ayo marah, ayo ngamuk, tunjukkan kemarahanmu. Disuruh marah. Orang-orang terprovokasi. Akan datang kemenangan, Rasulullah bilang demikian, pakai dalil banyak ya. Di khutbah-khutbah Jumat, orang-orang terprovokasi untuk tahu-tahu 100.000 orang meninggal, 200.000 orang meninggal, 300.000 orang meninggal. Yang bertahan ulama kibar, kata Syekh Fauzan, jangan. Para ulama kibar enggak ada yang berfatwa, semuanya mengatakan jangan. Yang dai-dai kecil ini suruh, akhirnya sekarang udah meninggal, mereka ditanya lagi diam sekarang. Ya, kalau ente ditanya, saya ditanya, Ustadz Firanda, taruhlah sekarang saya ulama besar, semua orang tanya sama saya. Ada orang Suriah bertanya, Ustadz, itu pemerintah kita zalim, kafir, Syiah Ustadz. Kafir, kan boleh memberontak orang kafir? Boleh. Saya jawab begitu. Boleh enggak kita memberontak? Ente punya kekuatan apa? Belum. Insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begitu ya. Ya saya nanti kalau terjadi gimana? Ya paling mungkin ada yang meninggal 100.000. Oh. Kira-kira saya sebagai ustaz saya bilang berontak atau tidak? Ya, kalau saya bilang berontak, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani luar kemampuan. Ashabul Kahfi dahulu takut lari, sembunyi di mana? Di goa. Nabi Musa ketakutan pergi meninggalkan kejaran Firaun. Kemudian kita paksa orang untuk anak-anak perempuan suruh keluar, kemudian tidak punya kemampuan. Semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita di Suriah. Dan saya berharap Saudi bisa campur tangan. Kalau negara tidak campur tangan agak susah kayaknya. Sekarang mereka berusaha, tapi mereka tidak ingin melanggar undang-undang. Ada undang-undang dunia. Arab Saudi mulai berkoalisi dengan mana supaya bisa apa? Mencari jalan tengah. Ya, yang terjadi masalah yang terjadi di Suriah. Iran selalu menghalangi, tidak ingin permasalahan selesai. Ya. Jadi mau saya, ya, kita boleh semangat tapi hati-hati, jangan sampai statement kita, pernyataan kita, ya, semakin membantu terjadinya kekacauan, stabilitas keamanan di negeri kita. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa Anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih. Orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.